Nah, oke ya. Kita belum mempelajari tentang relasi database. Kemarin teman-teman banyak yang bicara tentang relasi database di desainer PHP MyAdmin ini. Jadi kan sebelumnya kita sudah bikin sebuah database dengan nama database-nya db_purpose web 2 ya, dengan ada 6 buah tabel di dalamnya. Nah, kemudian tabel-tabel ini harusnya bisa terhubung antara satu tabel dengan tabel yang lainnya, karena MySQL ini kan bagian dari RDBMS ya, jadi relasi database management system. Otomatis database ini itu harus bisa terhubung antar tabelnya. Nah, kalau kita lihat di modulnya, di sini kan teman-teman bisa lihat sendiri ya, bahwa ini kan berupa beberapa tabel ya. Ini tabel detail pinjam, tabel buku, tabel peminjaman, tabel anggota, kemudian tabel katalog buku. Nah, setiap tabel ini ada garis yang menghubungkan gitu antar tabelnya. Nah, ini dinamakan dengan relasi gitu. Jadi, misalkan tabel anggota terhubung dengan tabel peminjaman terhubung dengan detail pinjam terhubung dengan buku, buku terhubung dengan katalog buku. Nah, ini gunanya buat apa? Kenapa harus ada relasi seperti itu? Gunanya itu adalah jadi ketika ada satu tabel, misalkan tabel anggota, misalkan di tabel anggota berubah, maka di sini juga akan otomatis berubah gitu. Atau misalkan si peminjaman butuh data, dia akan melihat data dari sini gitu. Nah, itu relasi kenapa harus ada dalam sebuah tabel, karena jika terjadi perubahan maka akan otomatis berubah juga di tabel yang satunya. Itu kan misalkan di peminjaman, saya ingin melakukan peminjaman uang, kemudian apakah saya sudah terdaftar sebagai anggota atau belum, maka di sini dia bisa melihat dulu nih ID anggotanya apakah ada atau tidak. Kalau tidak ada ID anggotanya, berarti di sini juga tidak ada gitu. Kalau di sininya ada ID anggota, berarti otomatis di sini juga ada gitu. Jadi si peminjam ini bisa ngambil data atau melihat data dari ID anggota. Jadi ini sebagai kunci utamanya, ini sebagai kunci tamu gitu. Nah, dalam relasi itu ada yang dinamakan dengan kunci utama atau primary key, kemudian ada juga foreign key atau kunci tamu. Itu salah satu juga syarat yang harus ada di dalam sebuah relasi tabel. Jadi harus ada kunci utama dan juga harus ada kunci tamu. Kunci utama itu dinamakan dengan primary key, kunci tamu itu dinamakan dengan foreign key. Itu. Nah, lalu bagaimana cara untuk membuat relasi tabel di dalam PHP MyAdmin? Caranya, teman-teman silakan masuk ke database perpustakaan ya. Teman-teman klik db_purpose web 2 ini. Kemudian teman-teman lihat di menu atasnya di sini. Lihat di menu atasnya. Di sini teman-teman cari yang namanya designer gitu ya. Kalau tidak ada di sini, teman-teman lihat di sini ada lainnya. Kemudian lihat di bawah itu ada designer. Teman-teman klik desainernya. Oke, nah nanti akan otomatis tampil seperti ini. Ini adalah tabel-tabel yang kita buat tadi. Bentuknya jadi seperti ini. Kemudian di sini kita bisa membuat sebuah relasi antar tabelnya. Gitu, Bu. Kita susun dulu. Oke. Nah, lalu bagaimana cara membuat relasinya biar terhubungnya? Nah, kalau sudah tersusun seperti ini, teman-teman bisa ada di sebelah sini ada toolbar ya, ada toolbox. Kemudian teman-teman untuk membuat sebuah relasinya, teman-teman di sini ada perintah create relationship. Teman-teman klik. Oke, kalau sudah diklik nanti si kursornya akan tampil seperti pilih kunci rujukan. Kunci rujukan itu berarti teman-teman harus memilih kunci utamanya. Nah, di sini kita akan menghubungkan antara tabel anggota dengan tabel peminjaman. Di sini di tabel anggota yang menjadi primary key-nya atau kunci rujukannya atau kunci utama itu adalah ID anggota. Jadi teman-teman klik di ID anggota, dipilih ID anggota, kemudian pilih foreign key atau kunci tamunya. Kunci tamunya yaitu di sini nih, di tabel peminjaman. Namanya harus sama juga ya, ID anggota. Kemudian untuk tipe data dan juga size-nya itu harus sama
gitu. Teman-teman klik seperti itu. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa dipilih juga. Ini untuk sifatnya, sifat dari hubungan atau relasi yang terjadi antara tabel anggota dengan tabel peminjaman. Teman-teman dipilih cascade saja ya di sini. Maksudnya ini adalah cascade itu jadi saat kita melakukan input data di peminjaman, kemudian di anggota, misalkan ini kan anggota sebagai masternya, tabel master gitu kan. Kemudian ini sebagai tabel transaksinya si peminjaman. Nah, misalkan di tabel anggota itu ada 5 data tuh. Data 1, data 2, data 3, data 4, data 5. Nah, otomatis karena ini kunci tamu, di sini juga nanti saat kita klik, maka dia akan ngikut ke sini kan. Maka di sini juga ID anggotanya itu pasti ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau kita pilih cascade, kalau misalkan di ID anggota kita hapus si ID anggota nomor 5, maka otomatis kan tinggal 4 ya. Nah, kalau kita memilih cascade, maka di sini juga akan otomatis si ID anggotanya juga tinggal 4 lagi. Jadi ngikutin gitu ya. Itu kenapa harus pilih set cascade. Nah, kalau set null, action, strict, itu udah beda lagi. Kalau ini mau dikosongkan, kalau ini tidak ada aksi gitu ya. Jadi kalaupun ini dihapus ya di sini tetap 5 gitu, gak ada action apapun. Jadi kita pilih cascade. Kemudian update juga sama. Jadi kalau ini di-update, di sini juga akan berubah ID anggotanya. Kita pilih cascade juga. Klik OK. Permintaannya sedang diproses dulu. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Ada keterhubungan. Nah, gitu ya. Jadi ada garis yang menghubungkan antara kedua tabel ini. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan juga si peminjaman. Di sini ID pinjam akan dihubungkan dengan ID pinjam yang di sini. Ini sebagai primary key, ini sebagai origin key. Caranya sama seperti tadi, klik relationship, kemudian klik ID pinjam, kemudian klik ID pinjam untuk origin key. Klik relationship, galat indeks hilang pada kolom. Nah, jika teman-teman mengalami masalah seperti ini atau pesan error seperti ini, teman-teman lihat di sini bahwa indeks hilang pada kolom. Artinya, kan tadi seperti saya bilang dulu, yang saya bilang ya, kalau untuk membuat relasi itu harus ada kunci utama dan juga kunci tamunya. Nah, sebelumnya di detail pinjam ini kita belum membuat kunci tamu. Nah, kalau di sini sebelumnya saya sudah bikin nih ID anggota ini sudah dibuatkan sebagai kunci tamu, sedangkan si detail pinjam di sini saya belum bikin indeksnya. Jadi si ID pinjam ini belum dibuat sebagai kunci tamu. Nah, bagaimana untuk membuat ID pinjam di tabel detail pinjam buat jadi kunci tamu? Teman-teman klik di ini nih, di yang gear ya. Teman-teman klik di gear yang ini, nanti akan masuk ke struktur tabel dari detail pinjam. Nah, kita akan merubah ID pinjam ini sebagai kunci tamu. Ya, teman-teman klik di lainnya di sini, kemudian klik indeks. Nah, di sini ada perintah alter table, detail pinjam, add index ID pinjam. Klik OK. Nah, nanti akan otomatis ada gambar seperti ini, warna silver, bentuk kunci. Gitu. Ini artinya dia telah berubah menjadi indeks. Tuh, kalau sudah selesai, teman juga dilihat lagi, karena kita juga nanti akan membuat relasi antara buku dengan ID buku, gitu ya. Jadi satu lagi nih, si ID buku juga teman-teman buat sebagai indeks gitu ya, yang ID underscore buku. Lainnya kemudian indeks. Oke. Oke ya, di sini saya sudah membuat 2 buah kunci tamu untuk ID underscore pinjam dan ID underscore buku. Kalau sudah, teman-teman masuk lagi ke desainer yang tadi gitu ya. Kita masuk ke Purpose Web 2 dulu. Kemudian kita masuk ke lainnya dan desainer. Oke. Di peminjam tadi ya. Sekarang kita akan menghubungkan antara peminjam dan detail pinjam. Create relationship, kemudian klik di ID pinjam, klik di
detail pinjam. Ini cascade. Oke. Nah, sekarang kita akan merubah juga, akan menghubungkan antara buku dengan detail pinjam. Kita masuk ke relationship, kemudian yang di bukunya juga klik, kemudian origin key-nya juga ID buku. Kita pilih cascade lagi. Oke. Sip. Terus kita akan menghubungkan antara katalog buku dengan agak lemot. Katalog buku dengan ID katalog. ID katalog dengan ID katalog ya. Nah, ini juga kan belum dibuatkan origin key-nya ya. Jadi caranya sama seperti tadi. Klik yang kiri yang ini. Kemudian ID katalognya kita rubah menjadi index. Klik OK. Cek. Kita balik lagi ke designer. Lalu kita hubungkan antara relationship dan ID katalog ke ID katalog. Scan. Oke. Oke, sekarang sudah terhubung ke 5 tabelnya. Lalu kenapa yang admin tidak dihubungkan? Karena yang admin ini berdiri sendiri, jadi tidak ada hubungannya dengan sistem yang ada di sini nih. Di buku ini, jadi tidak ada terhubung antara data yang ada di admin dengan di sini. Kalau admin kan digunakan cuma buat login doang ya. Nah, jadi tidak ada hubungannya dengan transaksi yang terjadi di antara kelima tabel ini. Makanya tidak ada relasi ke dalam tabel admin. Nah, itu adalah relasi tentang tabel di dalam PHP admin. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa dipelajari nanti di mata kuliah sistem basis data.